Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Allah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Biasa ke-13. Melalui bacaan Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42, kita akan mempelajari sebuah tema lemah lembut terhadap sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, membutuhkan kehadiran orang lain dan akan selalu berinteraksi dengan mereka. Namun kadang kehadiran orang lain tidak diterima dengan lemah lembut sebagai sesama, justru dipandang sebagai musuh. Saudara-saudara yang terkasih, perikop ini merupakan kelanjutan dari wejangan Tuhan Yesus kepada para murid. Mereka diutus untuk mewartakan kabar sukacita di Galilea. Kapan kisah ini terjadi? Kisah ini terjadi sesaat setelah Yesus dan para murid kembali ke Galilea dari Gadara karena mereka ditolak di sana. Penduduk Gadara menolak kehadiran Yesus karena kedatangannya menyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Babi-babi peliharaan mereka menjadi korban mati terjun ke jurang akibat setan-setan yang diusir dari orang yang kerasukan. Setelah kembali ke Galilea, Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid adanya kemungkinan bahwa mereka juga ditolak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika dibaca secara terpisah Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 ini dapat kita beri judul Allah akan memberikan upah kepada siapapun yang menerima hambanya. Sikap orang Yahudi kepada para murid menggambarkan bagaimana mereka menerima Yesus yang mengutusnya. Dalam bacaan ini, Tuhan Yesus memakai pendekatan pemikiran orang Yahudi yang kental dengan upah. Bagian ini lebih menekankan bagaimana Tuhan akan memberikan upah kepada siapa saja yang berkenan menerima utusannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, diawali dengan ungkapan barang siapa yang menerima para murid. Kata barang siapa menunjuk pada siapapun atau siapa saja. Kata menerima dapat diartikan menyambut dengan baik atau menerima sebagai tamu, akan menerima upah dari Tuhan. Memang orang Yahudi meyakini jika seseorang berbuat baik, mereka akan mendapatkan upah. Sebaliknya, jika mereka berbuat salah, akan mendapatkan hukuman. Upah, berkat, karunia, atau anugerah Allah diartikan pemberian atau hadiah besar dari Allah yang diterima seseorang melebihi perbuatannya. Menurut hukum Taurat, orang Yahudi harus bersikap ramah atau lemah lembut kepada orang-orang asing dan menerima mereka di rumah untuk makan, minum, dan beristirahat. Salah satu cara untuk menunjukkan sikap ramah tamah adalah dengan membasuh kaki. Sebab kebanyakan orang saat itu ketika bepergian dengan berjalan kaki, memakai sandal yang terbuka sehingga kakinya kotor dan perlu dibasuh.
Tuhan Yesus menyatakan bahwa barang siapa menyambut nabi akan menerima upah nabi. Nabi adalah utusan Allah atau pembawa pesan dari Allah. Upah nabi artinya berkat, karunia, anugerah dari Allah yang diberikan kepada mereka sama seperti yang diberikan kepada nabi. Demikian pula, siapa yang menerima atau menyambut orang benar akan menerima upah orang benar. Orang benar yang dimaksud adalah orang kudus, orang saleh, taat. Itu sekelompok orang yang sangat setia, atau sekelompok pengajar dari gereja, atau orang yang melakukan kehendak Allah. Upah orang benar artinya upah yang diterima dari Allah seperti yang diberikan Allah kepada orang yang benar tersebut. Demikian pula, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, tidak akan kehilangan upah. Allah pasti akan memberikan upah. Air sejuk secangkir ini mencerminkan kebiasaan menyambut orang dengan ramah di kalangan orang Palestina pada abad yang pertama. Jadi barang siapa memberikan air untuk diminum, walaupun hanya air saja, bahkan kepada mereka yang paling kecil, Tuhan akan memberikan upah kepadanya. Ada ungkapan orang yang paling kecil, mungkin yang dimaksud adalah para murid yang tidak memiliki derajat pangkat, yang tidak dianggap, tetapi karena dia murid Tuhan Yesus, maka Allah tidak akan meninggalkan mereka dan akan memberikan upah atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita dapat mengambil pelajaran dengan pendekatan pemikiran Yahudi. Tuhan Yesus menegaskan, barang siapa mau menerima para utusan Tuhan, mereka akan mendapatkan upah jauh melebihi perbuatannya. Sebagaimana hukum Taurat mengajarkan agar orang Yahudi menerima orang asing sebagai tamu, diterima dengan baik, kita orang percaya masa kini yang sudah terlebih dahulu diterima dengan baik oleh Tuhan, diberi anugerah keselamatan, mestinya kita pun menerima sesama dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana hal ini dapat kita laksanakan? Mulai sekarang, mari kita belajar siapkan diri menerima kehadiran orang lain walau mereka berbeda. Sambutlah siapapun sebagai tamu. Sambutlah setiap orang dengan lemah lembut, dengan keramahan, bukan dengan kemarahan. Hargai setiap orang. Janganlah curiga mencurigai, sehingga gampang tersulut emosi. Pastilah dunia ini akan damai sejahtera jika semua orang dapat hidup saling menerima kehadiran orang lain dengan lemah lembut. Tuhan memberkati karya kita semua. Amin.